Syamgar, pahlawan dengan tongkat penghalau lembu. Hakim-Hakim 3 ayat 31 dan 5 ayat 6. Alkitab hanya menyebut namanya dalam 2 ayat. Tidak ada kisah panjang, tidak ada perjalanan epik, tidak ada pasukan yang mengiringi. Namun dalam 2 ayat itu tersimpan sebuah kisah keberanian yang mengguncang langit dan bumi. Inilah kisah Syamgar. Bukan raja, bukan imam, bukan nabi. Hanya seorang petani. Dengan alat yang paling sederhana, di saat yang paling gelap. Dan ia mengubah segalanya. Angin bertiup kering di atas tanah Kanaan. Di sepanjang jalan-jalan berbatu yang dulu ramai, kini sunyi mencekam. Tidak ada pedagang, tidak ada petani yang berani keluar sendirian. Tidak ada anak-anak yang berlari-lari di ladang. Bangsa Filistin telah menguasai tanah itu. Mereka bukan sekedar musuh biasa. Mereka adalah kekuatan militer yang terorganisir, berpakaian besi, bersenjata lengkap, dan tanpa belas kasihan. Gerombolan demi gerombolan patroli Filistin menyapu desa-desa Israel, merampas hasil panen, menyita ternak, dan meninggalkan ketakutan yang mengakar jauh ke dalam tulang setiap orang. Kitab Hakim-Hakim mencatatnya dengan kalimat yang berat. Pada zaman Syamgar bin Anat, pada zaman Yael, jalan-jalan besar tidak berpenghuni. Dan orang-orang yang berjalan di jalan raya mengambil jalan yang berbelok-belok. Orang Israel tak berani lagi melewati jalan utama. Mereka bersembunyi, mereka menghindar, mereka hidup dalam bayangan-bayangan. Di tengah kegelapan itulah, di sebuah ladang yang jauh dari kota, seorang pria sedang bekerja membajak tanah. Tidak banyak yang kita tahu tentangnya. Ia bukan dari suku yang terkemuka. Ia bukan orang yang pernah berperang sebelumnya. Yang ada di tangannya hanya satu benda. Tongkat penghalau lembu. Malmat Habakar. Sebilah tongkat panjang yang biasa dipakai petani untuk mengarahkan sapi membajak tanah. Hari itu terasa seperti hari biasa. Matahari terik, tanah keras. Lembu-lembu berjalan lambat menarik bajak. Kemudian, ia melihat mereka. 600 prajurit Filistin. Debu mengepul di balik bukit seiring langkah kaki mereka yang teratur. Pedang berkilat memantulkan cahaya matahari. Mereka bukan sedang patroli biasa. Mereka sedang berburu. 600 lawan 1. Orang wajar akan lari. Orang pintar akan bersembunyi. Orang yang ingin hidup akan berdiam diri dan membiarkan mereka lewat. Syamgar tidak lari. Ia menggenggam tongkat penghalau lembunya lebih erat. Dan ia melangkah maju. Kita tidak tahu persis bagaimana pertarungan itu berlangsung. Alkitab tidak memberi kita deskripsi sinematik yang panjang. Tapi bayangkan sejenak. Tongkat kayu panjang itu bergerak cepat. Tangan seorang petani yang sudah bertahun-tahun menggenggam alat bajak, kini menggenggam senjatanya. Tidak ada perisai, tidak ada baju besi, tidak ada pasukan cadangan. Hanya Syamgar, tongkatnya, dan keyakinannya. Para prajurit Filistin itu mungkin tertawa melihatnya mula-mula. Satu orang, petani, dengan tongkat lembu. Tapi mereka tidak tertawa lama. Satu persatu, prajurit Filistin jatuh. Entah bagaimana, dengan kekuatan yang bukan dari dirinya sendiri. Syamgar berdiri di antara ratusan musuh dan tidak mundur. Ia bertempur hingga yang terakhir. Dan ketika debu pertarungan itu mengendap, 600 prajurit Filistin tewas. Syamgar sendirian masih berdiri dengan tongkat penghalau lembunya. Alkitab mencatatnya hanya dalam 1 ayat. Sesudah dia, tampillah Syamgar bin Anat. Ia memukul mati 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu.
Ia juga menyelamatkan Israel. Hakim-Hakim 3 ayat 31. 4 kata yang mengubah sejarah bangsa Israel. Ia juga menyelamatkan Israel. Bukan raja yang menyelamatkan, bukan pasukan besar yang menyelamatkan. Seorang petani dengan alat kerja sehari-hari membalikkan nasib seluruh bangsanya. Setelah hari itu, jalan-jalan yang dulu sunyi mulai berpenghuni kembali. Para petani kembali ke ladang tanpa harus berjalan sembunyi-sembunyi. Anak-anak kembali bisa bermain di luar. Kehidupan normal perlahan pulih. Karena satu orang memilih untuk tidak berpaling. Syamgar tidak pernah disebutkan lagi setelah itu. Tidak ada upacara pengangkatan. Tidak ada mahkota. Tidak ada monumen yang dibangun. Ia kembali ke ladangnya. Dan mungkin melanjutkan membajak tanah dengan tongkat yang sama. Kisah Syamgar bukan sekedar catatan sejarah kuno. Ia berbicara langsung kepada kita. Para manusia abad ke-21 yang seringkali merasa terlalu kecil, terlalu biasa, dan terlalu tidak siap untuk membuat perbedaan. 1. Mulailah dari tempat kamu berada, dengan apa yang kamu punya. Syamgar tidak menunggu pedang, tidak menunggu baju besi, tidak menunggu pasukan. Ia menggunakan apa yang ada di tangannya, tongkat petani. Berapa sering kita menunda berbuat baik karena merasa belum cukup siap, belum cukup dana, belum cukup waktu, belum cukup hebat. Syamgar mengajarkan bahwa alat terbaik yang Tuhan pakai adalah apa yang sudah ada di tangan kita hari ini. 2. Keberanian bukan soal tidak takut, tapi soal tetap melangkah meski takut. 600-1. Angka itu menakutkan siapapun. Tapi Syamgar melangkah. Bukan karena ia tidak melihat bahayanya, melainkan karena ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Di zaman ini, Filistin kita mungkin berbeda wujudnya. Ketidakadilan di sekitar kita, kebohongan yang dibiarkan, masalah sosial yang dianggap bukan urusan kita. Keberanian Syamgar menantang kita. Apakah kita akan berpaling atau melangkah maju? 3. Satu orang biasa bisa mengubah nasib banyak orang. Syamgar bukan tokoh besar yang dikenal semua orang. Ia bukan Musa, bukan Daud. Tapi tindakannya, satu momen keberanian di ladang sunyi, menyelamatkan seluruh bangsa. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan yang kamu lakukan hari ini. Satu kata penghiburan kepada orang yang putus asa. Satu tindakan benar di tengah yang salah. Satu keputusan untuk tidak diam. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang jalan hidupnya berubah karena tindakan kecilmu itu. 4. Tidak semua pahlawan punya nama besar, tapi Tuhan mencatat setiap langkah mereka. Alkitab hanya menyebut Syamgar dalam 2 ayat. Tapi 2 ayat itu cukup untuk mengatakan, Tuhan melihatnya, Tuhan memakainya, Tuhan mengingatnya. Di dunia yang mengukur nilai seseorang dari jumlah followers, jabatan, dan penghargaan, kisah Syamgar mengingatkan kita bahwa mata Tuhan melihat berbeda. Yang penting bukan seberapa terkenal kamu, tapi seberapa setia kamu melakukan apa yang dipercayakan kepadamu. Di tempatmu berada, dengan apa yang kamu punya, pada saat ini juga. Ia juga menyelamatkan Israel. 5 kata. Seorang petani, sebuah tongkat, dan keberanian untuk melangkah.